Halo teman-teman, selamat datang di kelas bisnis retail kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Alia Dewi Ratnasari, mahasiswi pendidikan Tata Niaga dari Universitas Negeri Malang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak asing dengan apa yang disebut perencanaan. Pada kali ini kita akan membahas perencanaan dalam konteks bisnis. Perencanaan sendiri adalah proses antisipasi tren dan penentuan strategi serta taktik terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuannya adalah menyenangkan pelanggan. Dalam bisnis, perencanaan memiliki beberapa macam jenis, dan perencanaan-perencanaan tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 jenis perencanaan bisnis, yang dimana perencanaan itu meliputi yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan taktis, yang ketiga, perencanaan kontingensi, dan yang terakhir, perencanaan operasional. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis memiliki tujuan untuk menentukan tujuan utama organisasi yang menjadi dasar bagi kebijakan, prosedur, dan strategi untuk memperoleh serta menggunakan sumber daya. Fokus dari perencanaan ini adalah efek jangka panjang untuk perusahaan yang bersifat lebih fundamental dalam arah organisasi. Perencanaan ini memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti secara kronologis agar konkret dalam penataannya. Yang pertama adalah tahapan analisis situasi, di mana pada tahapan ini perusahaan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Pada tahapan ini, perusahaan menilai posisi organisasi dengan melihat kekuatan, kelemahan, dan ancaman agar bisa mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah penetapan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan gambaran jangka panjang, sedangkan misi adalah alasan dan peran organisasi, serta tujuan adalah siapa yang akan kita jangkau pada saat itu. Dan tahapan selanjutnya adalah melakukan formulasi strategi. Pada tahapan ini, kita menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT dan tujuan organisasi yang kita lakukan sebelumnya. Serta kita menentukan keunggulan dan kompetitif dari produk kita yang bisa menjadi diferensiasi dari produk kita itu sendiri. Dan tahapan yang terakhir tentunya kita akan mengimplementasikan dan memantau jalannya strategi kita tersebut. Pada tahapan ini, kita sudah melakukan semua perencanaan dan memaksimalkan strategi-strategi yang kita rencanakan sebelumnya. Strategi ini harus dapat dipastikan akan mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan taktis, di mana perencanaan ini diambil dalam waktu
1-3 tahun, di mana tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk mendukung perencanaan strategis. Fokus dari perencanaan ini adalah sebagai implementasi strategi dalam unit atau bagian tertentu organisasi. Ciri-ciri dari perencanaan taktis ini adalah mereka lebih spesifik daripada perencanaan strategis, di mana perencanaan taktis ini mendukung lebih detail dan lebih dalam perencanaan strategis. Perencanaan taktis sangat penting untuk menyesuaikan keputusan strategi dengan kebutuhan sehari-hari dalam organisasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perencanaan operasional. Apa sih perencanaan operasional itu? Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan jadwal kerja yang diperlukan untuk menerapkan sasaran taktis organisasi. Ciri-ciri dari perencanaan operasional ini sendiri, yang pertama adalah perencanaan mereka merupakan rencana jangka pendek hingga menengah. Kemudian, perencanaan mereka sangat spesifik. Dan juga yang terakhir, perencanaan mereka berorientasi pada implementasi harian dan juga mingguan perusahaan. Kita akan masuk pada komponen utama perencanaan operasional. Yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab. Pada bagian ini, perencanaan menentukan pembagian kerja di antara individu atau tim di dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah anggaran dan sumber daya. Pada kegiatan ini, perusahaan dan perencanaan memastikan ketersediaan dana, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah penentuan jadwal dan timeline. Perencanaan ini menentukan kapan setiap tugas harus diselesaikan oleh masing-masing individu. Dan yang keempat adalah strategi implementasi, di mana kegiatan ini menentukan langkah-langkah konkret untuk menjalankan rencana bisnis tersebut. Nah, dari komponen ini terdapat sebuah contoh, di mana jika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% dalam 6 bulan, perencanaan operasionalnya mencakup penambahan shift kerja, peningkatan efisiensi mesin, anggaran yang dibutuhkan, serta evaluasi berkala untuk menyusun strategi. Perencanaan yang terakhir adalah perencanaan kontingensi. Apa sih perencanaan kontingensi itu? Nah, perencanaan kontingensi merupakan perencanaan yang menyiapkan rencana alternatif untuk menghadapi kondisi yang tak terduga atau perubahan yang dapat mengganggu rencana utama. Fokus dari perencanaan ini adalah menghadapi ancaman atau risiko yang dapat mengganggu kelancaran operasional seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau kegagalan sistem. Ciri-ciri dari perencanaan ini adalah mereka fokus pada skenario darurat yang memerlukan respon cepat dan jelas, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Kemudian dapat diuji dan diperbarui secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.